Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Gimana kabarnya ini puasa mendapatkan hari ke berapa ya? Gini ya, kalau kita mengamati semakin ke sini soal basis nasab ini udah seperti orang zaman dulu yang diadu domba oleh Belanda. Zaman dulu Belanda itu mengadu domba dan dia itu bekerja, bergerak, dia itu selalu menggunakan orang-orang lokal, orang-orang pribumi yang mudah diperalat. Yang paling menjengkelkan itu jika berhadapan dengan orang-orang sesama pribumi yang dia itu rela jadi budak dan cowos. Kalau kalian mempelajari sejarah, dulu itu Belanda itu, zaman VOC Belanda, itu ada beberapa hal yang dipakai. Satu, orang-orang imigran Yaman. Dua, orang-orang pribumi. Dua ini tuh yang dipakai untuk memerangi orang-orang pribumi yang ingin merdeka, yang ingin memperjuangkan bangsa ini, yang ingin memperjuangkan kehidupannya. Itu sejak dulu. Makanya sifat-sifat inlander, sifat-sifat pribumi yang mudah diperalat, yang sangat direndahkan atau bisa dibilang dihampir samakan dengan anjing, itu sampai sekarang tuh masih ada sifat-sifat itu. Anjing itu kalau dikasih tulang, itu kan ya seperti itulah, pasti kalian tahu. Begitu juga orang, tapi yang paling aneh orang-orang ini, dia tidak dikasih tulang. Dia juga tidak dikenal di kalangan mereka, tetapi rela membela. Itu karena apa? Karena racun tanda kutip yang di kepala mereka. Apa itu? Doktrin. Ini orang-orang yang gak jujur, walaupun dia misalkan mempunyai ilmu apapun, ilmu nahwu, ilmu apapun, jika doktrin ini, racun-racun doktrin ini di kepalanya, itu susah untuk hilang. Menjadikan dirinya itu membohongi dirinya. Dia tidak percaya karena selama ini yang diterima dia itu, yang dia tahu yaitu. Jadi dia langsungan ingkar dengan sesuatu yang baru, dia tidak diterima langsung, tidak. Ditolak, bahkan kalau bisa diperangi, dibantah lah tepatnya di situ. Ini ada satu video, ini bisa mungkin seorang Gus. Dia tidak dikenal dimanapun. Beda, tapi dia ini termasuk aktif di sebelah platform sebelah. Saya kasihan lihatnya. Ini loh sifat-sifat orang-orang inlander yang sangat-sangat bisa dibilang saya katakan bodoh. Dia ini bodoh walaupun dia menguasai ilmu nahwu, tapi dia ini bodoh. Makanya saya bilang dari dulu, orang itu bisa saja menguasai ilmu hadis, bisa saja menguasai ilmu nahwu dan lain sebagainya. Tetapi untuk ilmu yang lain dia belum tentu bisa. Bisa saja orang itu kenal dalil-dalil apapun, kenal Injil, kenal apapun, kenal ilmu matematika, ilmu apapun lah intinya. Tapi bisa saja orang itu untuk ilmu yang lain dia memang jelas bodoh. Jadi jika di pikiran kalian masih ada berpikir jika ada orang pakai songkok begini, pakai sorban, pakai label-label keagamaan, mulutnya berbicara soal ayat-ayat, berbicara soal dalil-dalil, berbicara soal agama. Dan jika dia tidak mempelajari ilmu komputer misalkan, dia akan jadi bodoh ketika di depan pakar ilmu komputer. Bodoh. Dan persinggungan narasi yang terjadi sekarang ini, soal tesis dan lain sebagainya, itu hubungannya tidak hanya dalil, banyak hal, banyak ilmu, banyak jurusan. Jika tidak menguasai banyak jurusan ilmu itu, juga akan jadi bodoh walaupun dia menguasai ilmu nahwu. Karena hal ini menyangkut berbagai macam hal, terutama satu, sejarah. Sejarah. Contoh orang ini, dia bisa dibilang, kalau saya lihat videonya yang full, dia ini nahwunya bagus. Tetapi untuk ilmu yang lainnya, dia zong. Dia nggak tahu tipu daya masalah propaganda, doktrin. Dia nggak paham soal bisa dibilang sejarah. Karena ilmu nahwunya tidak diimbangi dengan berbagai macam ilmu itu, multi keilmuan, makanya dia Ini ada contoh orang dengan sesama pribumi, dia ini membela Pak Alwi. Orang pribumi yang memprotes ini, dia itu menjabarkan soal adanya satu kitab di ajaran kaum Pak Alwi yang dia itu menghina, mensesatkan orang-orang Torekoh di Nusantara. Nah, Mukibin ini membela, melintir-melintir sampai bawa-bawa juga kitabnya Hasyim Asy'ari, padahal itu nggak ada hubungannya. Kalau kita mempelajari masa lalu, Torekoh itu apa sih isinya? Tijaniyah, Qadiriyah, Naksabandiyah,
Satoriah, kan nggak banyak. Kalau kita mempelajari, membaca kitabnya itu udah jelas yang dimaksud itu siapa. Ya para guru-guru Thariqah di Nusantara ini. Tetapi bagi Mukibin ini dipelintir. Tetap saja dia bela. Tetapi apa yang terjadi di lain waktu, ada satu video dia dibajing-bajingkan oleh seorang Ba'alawi. Nah, kalian aduh kasihan saya ngeliatnya gitu loh. Kalian itu ngapain bela mereka? Mereka tuh nggak butuh pembelaan kalian. Orang-orang yang kalian bela itu tidak membutuhkan. Kamu lebih layak membela bangsamu ini, Nusantaramu ini, ulama pribumi ini. Lebih layak di situ. Sehebat apapun kamu, jika kamu itu tidak dikenal di dalam suatu kalangan besar mereka, kamu tuh hanya sampah. Kamu tuh apa gitu loh. Jadi gak perlu kamu tuh bela. Kamu aduh, orang-orang semacam ini saya kira nih dia kurang apa ya, perginya kurang jauh, kopinya kurang kental, ya kurang banyak juga gitu loh. Seperti WiFi juga itu sama, itu kan baru lulus sekolah, belum pernah hidup lama di ibu kota, di kalangan-kalangan mereka, belum pernah juga bisa dibilang apa memerangi hal-hal orang-orang intoleran itu siapa saja. Kopinya kurang jauh, kurang kental. Makanya apa? Dia menjadi seperti itu. Dia ingkar dengan sesuatu hal yang itu sesungguhnya seperti Kiai Imad dan SW itu membela dirinya, membela keturunannya juga loh. Bener, kalau mempelajari lebih jauh akan tahu sesungguhnya yang dibela itu siapa. Nah Mukibin ini kasihan nasibnya. Jadi goblok seketika saat dimaki-maki seorang Ba'alawi. Banyak kok yang mengalami semacam itu. Seperti itu Maisa siapa itu, si cungkring itu. Saya tahu dari awal dia itu udah tahu dia itu siapa. Dia itu orang-orang yang suka apa, jurusannya apa. Saat dia belajar ilmu kesana kemari nggak berhasil, lalu dia menyalahkan ilmu A, B, C, D, ilmu hikmah disalahkan. Ya macam-macam. Itu orang-orang yang gagal dalam mempelajari ilmu dan memahami ilmu. Ibaratnya membaca teks itu, dia tuh kaku. Dia tidak pernah memperhatikan pohon itu yang bertiup, yang bergerak itu sesungguhnya apa. Dia tidak tahu. Pasti orang misalkan tahu hal itu dikira halu. Padahal tidak semuanya itu halu. Dan dia juga sering mengalami. Dia membela seseorang yang dia bela, tapi yang bela itu memaki-maki dia. Sama dengan nasibnya orang ini. Logikamu tuh aduh dibenahi logikamu. Kenali dulu mereka tuh siapa. Mereka tuh seperti apa. Peranginya tuh seperti apa. Di sejarah mereka datang ke Indonesia tuh ngapain. Ke Indonesia mereka datang itu dulu apa tujuannya. Kalau udah tahu itu, sejarah itu udah lengkap. Kamu baca, kamu tahu mereka tuh sesungguhnya tuh siapa. Mereka tuh ngapain. Masih saja ada orang-orang pribumi yang dengan rela dimaki-maki jadi goblok seketika. Padahal yang maki-maki dia itu saya yakin lebih pintar dirinya. Lalu ilmumu itu untuk apa? Gak bermanfaat ilmumu itu. Hanya menjadikan dirimu tuh sampah. Sikapmu tuh sikap apa gitu loh. Saat ulama-ulama pribumi dihina kamu diam. Ya kan? Saat budayamu dikikis, berusaha dikikis dengan aneka macam cara, kamu diam. Banyak. Kalau memperhatikan itu kamu akan marah dan tahu bahwa sesungguhnya mereka tuh cara-caranya tuh halus. Halus, halus sutra. Kasihan memang orang-orang semacam ini. Saya sayangkan kepandaiannya itu Nadif. Salah tempat. Ini dia videonya. Apa kamu membantahnya? Nggak bisa. Ketika saya tanya, kamu nggak bisa mengembalikan. Apanya tidak bisa Hum itu mengembalikan? yang dimaksud siapa? Ketika hum itu tidak menjelaskan siapa, kau itu seolah-olah menuduh mereka itu nanti ke Naqsyabandi dan Qadiriyah. Itu yang pertama. Terus ada au minal ladzina adaraku ilman naqisan au minal mukibbina ala kitabil apa itu? Kailani au min ba'di farqil ismailiyati ghaliyatil. Itu seperti itu. Sudah. Tidak paham. Lah. Saya kalah. Oh ya udah. Iya. Nah, nggak Saya apa-apa, tadi nggak kaget apa-apa, Kak. monggo. Saya tadi benar kaget.
saya kira memang ada kitab Habib yang menjelaskan bahwa para habaib ini punya tujuan untuk menyesatkan umat di Indonesia, punya tujuan untuk mengkafirkan umat di Indonesia. Saya tadi kaget. Jadi gini loh. Wa syuyukhuhum qad yakununa minal juhal. Masa kamu nggak paham dari situ? Ya, Di situ bisa jadi loh. Gimana sih kok bisa jadi tuh? Guru-guru mereka ini golongan orang-orang bodoh, nggak berilmu, sampai seperti itu. iya memang. Makanya di sini kan menceritakan. Terus sampai di sini loh. Ini kan menceritakan Sampai di sebuah situ kelompok. Ini kan menceritakan sebuah kelompok yang kelompok itu menyesatkan Yang umat, coba mengkafirkan umat. pada kita Bukan Ilani. Habib, Jadi bukan Habib yang punya tujuan untuk mereka yang menyesatkan umat, obsesi, bukan seperti itu. Ya, au minal ladina adaraku ilman nagison. Au minal mukibina ala kitabil kilani. Jadi di situ atau bisa jadi mereka itu yang memiliki ilmu yang nggak lengkap, atau bisa jadi mereka itu yang terobsesi dengan kitab-kitab Kilani, ya, atau bisa jadi mereka itu sekte Ismailiyah. Loh gimana? Tunggu, ini biar tidak salah paham. Yang disampaikan sampean tadi itu fitnah besar. Sudah. Saya masih dulu ya, keluar dulu lihat sebentar hanya. Sebentar. Jadi hakim ya, semuanya di sini dikatakan bisa jadi pemimpin-pemimpin thariqah tersebut adalah orang-orang yang bodoh. Ketika saya tanya mereka itu mereka siapa? Ayo, kok menuduh? Gitulah. Siapa yang dituduh? Kok bisa hakim bacanya harus lengkap dulu? Hakim. Sampai seperti itu loh. Maaf, Kang Suara Langit ini tinggal nyuruh beliin rokok tinggal 2 menit. Ngobrol sama sampean tidak terasa rokok tinggal 2 menit. Tahu 2 menit, 2 batang. Ya, saya santai aja, santai. Ada ya Allah Kang Hakim. Kok bisa sampean ikuti intinya kita golongan Mbak Alwi yang menuduh ini orang ikut-ikutan nasab thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah. Ini apa-apaan ini guru-guru. Bisa jadi gurunya mereka itu ikutan thariqah itu golongan orang bodoh. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita seperti itu. Gitu loh. Sampean tetap tidak paham. Astagfirullah. Makanya oleh sampean itu buka dari depan, jangan sembarang membaca, apalagi salah mengartikan. Jadi itu fitahdiri minat para syaitaniyah. Ya makanya Kan gitu. ada faham-faham. Itu berarti sama dengan menuduh thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah itu termasuk thariqah syaitaniyah. Kenapa dinisbatkan kedua thariqah itu? Apa Mbak Alawi ini nggak terima dulu ditumpas oleh Mongol sama Ayubiyah atas perintah Syabdul Qadir Jailani? Lo gimana sih Kim? Ini seperti dicerita kitab Ki Haji Hasyim Asy'ari ya.
waktu pertama mau mendirikan NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari itu menceritakan orang-orang sesat yang berada di daerah Jawa. Ya. Hakim itu nggak nyambung berarti otaknya. Ya Allah. Tak saya bacakan ya yang Jadi di kitab itu sudah memisalkan, ya, bisa jadi, sekarang gitu aja, siapa malingnya, ya bisa jadi orang-orang yang masuk ke rumahnya hakim itu, jangan-jangan dia. Nah, ini sudah indikasi loh, Kim. Nggak boleh loh kayak gitu. Kamu kok masih percaya sama Habib yang menyalahkan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah? Ya Allah, Hakim. enggak, ini saya lucu saja tadi sama sampean. Soalnya itu Saya kaget tadi, saya kira. menerangkan dengan Thariqah yang syaitoniyah, Thariqah setan. Loh, saya kemarin itu sampai mengasih referensi ke Yai Syarif. Itu coba Yai Ini Syarif, judulnya saja ya. Coba. Seperti si Wisnu udah mengatakan apa? Udah bilang babi sama pakai mukoda. Mau apa lu? Saya tidak tahu. Anda ini pembela apa, Pak? Anda ini pembela apa sih? Jangan kayak gitu dong. Alah Habib, ini Habib. Mungkin Ini orang-orang kayak gini nih yang ngerusak habaib nih. Seolah-olah ngebela habaib tapi cuma popularitas. mungkin hostnya Biadab hostnya, bajingan hostnya. kayaknya habaib itu Ustaz. Itu habaib ya. Insyaallah ya.